Hari ini hukum fikih yang mengikat ibu-ibu itu semua dirembukkan oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dipakai oleh kalangan laki-laki. Ini tolong disadari. Jadi jangan mau ibu-ibu sekalian jadi korban buaya-buaya darat itu. Ada 38 yang saya tahu kitab namanya Adabul Mar'ah yang mengatur tentang adab kepada kalangan perempuan. Ini semua penulisnya laki-laki, Bu. Coba bayangkan itu. Yang menulis kitab tentang adabnya perempuan, yang nulis laki-laki semua. Ada 38, judulnya sama. Maka seterusnya akan dibodoh-bodohi oleh kalangan buaya-buaya darat ini. Yang saya hormati Rois Syuriah lagi umroh, Mbak Yai Abun, yang mewakili Ketua PWNU, Ketua PCNU beserta seluruh Banom-Banom NU, Fatayat, Muslimat, Forkopimkap, Bapak-bapak dari Polri, TNI. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya gerak cepat saya. Terima kasih sudah diundang di peringatan Hari Santri Jawa Barat. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi. Bapak Ibu sekalian, saya asli Madura. Saya kelahiran Madura. Kemudian saya pernah menjadi santri. Wah, itu pembagian harus rata itu. Kalau enggak revolusi itu. Saya pernah menjadi santri seperti adik-adik sekalian. Saya dulu nyantri di pondok pesantren Saikhona Muhammad Khalil, di pesantrennya Mbah Yai Khalil, sama seperti ini soal makanan harus terakomodasi, Pak. Kalau enggak bahaya ini. Ini peringatan juga ke Pak Prabowo, program makan siang gratis harus rata. Kalau sampai enggak kebagian semua bahaya ini. Bisa rusuh negara ini. Jadi saya sempat menjadi santri, kemudian saya kuliah di Jakarta, kemudian saya sempat belajar sejarah Islam di Amerika, dan kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2005. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada ibu-ibu, biar saya ngurusin ibu-ibu dulu ini. Ibu-ibu sekalian, di Islam hari ini krisis ahli fikih perempuan. Ahli fikih perempuan ini kita hampir tidak punya sama sekali. Jadi ibu-ibu ya, hari ini hukum fikih yang mengikat ibu-ibu itu semua dirembukkan oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dipakai oleh kalangan laki-laki. Ini tolong disadari. Jadi jangan mau ibu-ibu sekalian jadi korban buaya-buaya darat itu. Ini memang menjadi satu kewajiban kita semua, kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya mendorong anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi ahli fikih hukum agama dari kalangan perempuan. Supaya apa? Supaya hukum-hukum fikih di dalam Islam itu ada yang mewakili kepentingannya perempuan. Ada satu keresahan itu, agak tinggi cerita saya ini, tapi tolong dimaknai secara bijak. Ada salah satu yang menurut saya satu-satunya, seorang penghafal Quran 30 juz, dia guru besar di Columbia University di Amerika, dia seorang Libanon, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri.
Dia adalah satu-satunya ahli fikih perempuan yang ada di dunia ini, yang menguasai tafsir Al-Quran sekaligus dia menjadi mufassir paling top di kalangan perempuan. Dia menjadi seorang akademisi dan menjadi pembicara dari seluruh universitas terkemuka di dunia yang mewakili kalangan perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 38 yang saya tahu kitab namanya Adabul Mar'ah yang mengatur tentang adab kepada kalangan perempuan. Ini semua penulisnya laki-laki, Bu. Coba bayangkan itu. Yang menulis kitab tentang adabnya perempuan, yang nulis laki-laki semua. Ada 38, judulnya sama. Penulisnya berbeda dan semuanya perempuan. Basul Masailnya NU membahas tentang tata cara perilaku dan tata kelola perempuan. Itu yang ngebahas itu laki-laki semua. Sementara menjadi perempuan atau laki-laki, ini kan bukan kehendak kita. Ini kehendaknya Allah. Allah memberi ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk setara. Meskipun ibu-ibu harus paham, menjadi seorang perempuan auratnya dibatasi. Tapi dalam hak sosial, hak politik, hak ekonomi, semuanya punya kesempatan yang sama. Semua manusia, laki-laki atau perempuan, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tolong dicatat ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, meskipun saya sendiri tidak berhasil mencetak anak saya menjadi ahli fikih perempuan, tapi sepanjang anak saya mau sekolah, saya dorong terus. Anak saya perempuan, Bu, pakai hijab sama. Sekarang sedang ngambil S2 marketing di Skotlandia. Saya dorong kemanapun dia mau. Karena ilmu itu penting bagi kalangan perempuan. Kalau perempuan itu telat dalam ilmu pengetahuan, maka seterusnya akan dibodoh-bodohi oleh kalangan buaya-buaya darat ini. Buaya daratnya ke sini. Nah, ini menjadi penting. Karena ini tolong dicatat juga. Ini perempuan dulu saya urusin, Bapak Ibu sekalian. Angka orang yang tidak percaya adanya Allah itu paling tinggi di Saudi, di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya adanya Allah. Kok bisa? Saudi loh. Kenapa itu? Karena di Saudi ajaran Wahabi itu, dakwah An-Najdiyah itu sangat mengekang perempuan, Bu. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sampai parkir pun perempuan dan laki-laki itu harus terpisah. Parkir, sekolah mereka harus dipisah, ke mall harus dipisah, mantenan harus dipisah. Sehingga akhirnya apa? Perempuan di Saudi itu memberontak. Loh, saya menjadi perempuan ini kan bukan kehendak saya, tapi kok Allah tidak adil kepada kalangan perempuan? Maka Saudi akhirnya melahirkan perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada tuntunan Rasulullah, dan tidak percaya dengan adanya Allah. Namanya Rana Ahmad, ada Dina Ali Sahnun, ada Rahaf Al-Kunun, ada Ajla, ada Aywa. Ini adalah orang-orang Saudi, perempuan yang akhirnya kabur dari Saudi karena tidak percaya Allah. Di Saudi itu dipenggal kepalanya. Yang menjadi korban dari fikih-fikih yang terlalu menindas kepada kalangan perempuan ini, akhirnya mereka memberontak dengan tidak percaya kepada Allah. Nah, ini penting, Bu. Kita kan punya cita-cita yang sama, Bu. Kalau pengen, kalau bisa ini satu Bandung ini berada di surga yang sama. Kalau ada kalau ada satu orang yang ateis, kan kita tidak ikhlas juga, Bu. Kita ketawa ketiwi di sorga, terus ada yang gelepar-gelepar di neraka, kan nggak enak juga ngelihatnya. Nah, kita inginnya punya cita-cita yang sama, satu keluarga besar, satu anak keturunan kita semuanya itu akan masuk sorga. Jangan sampai ada yang ateis, jangan sampai ada yang tidak percaya kepada Allah. Ini adik-adik sekalian nih, adik-adik sekalian dari santri dan siswa sekolah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita ini.
soal ketidakpercayaan kepada Allah. Nanti saya hubungkan dengan bagaimana orang-orang NU harus menyikapi ini. Kalangan Nahdien harus mengikuti pola-pola supaya Islam itu tegak kembali dalam ilmu pengetahuan. Ini penting nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kemudian punya rasa penasaran, mengapa anak muda di Arab itu lebih mudah tidak percaya adanya Allah. Saya datang ke beberapa kota di Arab untuk membuktikan apa pangkal penyebabnya. Yang pertama, ternyata buku-buku yang menganjurkan ketidakpercayaan kepada Allah di Arab itu sedang naik-naiknya. Ada satu buku yang paling laris di Arab itu, judulnya The Black Hole and the Big Bang Theory of the Making of Universes. Terjemahannya gini: lubang hitam dan ledakan besar terciptanya alam semesta. Ini ditulis oleh seorang ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, namanya Stephen Hawking. Buku ini menceritakan begini, Bu. Alam semesta ini tercipta karena hukum fisika, namanya mekanika kuantum. Terjadi karena ledakan besar akibat daya tarik listrik positif dan negatif. Sehingga kesimpulan Stephen Hawking, Bapak-bapak sekalian, Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, bohong itu. Allah itu diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut. Kalian kalau mau takut jangan kepada Allah, takutlah kepada CCTV, katanya di buku itu. Kalian jangan jadi begal, jangan jadi jambret. Kalian harus takut kepada CCTV, karena CCTV lah nanti yang akan bercerita kepada polisi sehingga kamu ditangkap. Ini kata Stephen Hawking, dan buku ini laris sekali di Arab. Itulah mengapa kalau di googling ya, tingkat ateisme paling tinggi itu di Arab. Saya pernah ke Tunisia. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, buku paling laris di Tunis ini apa? Toko bukunya namanya Le Librairie l'Islam, bahasa Prancis kalau orang sana. Saya tanya, apa paling laris? Ternyata paling laris itu buku yang ditulis oleh seorang ahli biologi dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya itu kalau bahasa Indonesianya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Buku ini saya supaya nggak kaget kalau nemu buku ini besok-besok, adik-adik terutama ini, menceritakan bahwa Tuhannya manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya hampir 2 miliar di dalam tubuh manusia. Kalau manusia ini urat sarafnya kurang jumlahnya, dia lahirnya cacat. Kalau manusia normal itu dipenggal lehernya sampai putus, maka manusia itu pasti mati. Meski Tuhanmu mengatakan dia belum tentu mati, saya pastikan mati. Ini kata Richard Dawkins. Karena penghubung urat saraf antara otak dan sensor motorik adalah leher. Kalau lehernya kita tebas, maka manusia pasti mati 2000%. Ini kata Richard Dawkins. Maka Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Nah, ini yang dibaca oleh anak muda Arab, sehingga anak muda Arab itu nggak percaya kepada Allah, Bu. Ini kan bahaya kalau sampai diserap oleh anak-anak kita. Nah, persoalannya, kalau Tunis saja yang penduduknya hampir 100% beragama Islam, coba bayangkan ini, Bu, kalau masuk Islam itu ada acaranya, Bu, baca syahadat. Kalau masuk Katolik dibaptis. Kalau orang keluar dari Islam, keluar dari Katolik, keluar dari Kristen, nggak ada acaranya, Bu. Dia bisa keluar diam-diam tanpa orang lain tahu. Ini karena nggak ada sensus saja di Indonesia. Kalau di sensus orang ateis mungkin banyak banget. Karena apa? Karena santri, para ulama, para pemikir, cendekia dari kalangan agamawan hampir tidak berfungsi untuk melawan kelompok-kelompok orientalis yang seperti ini. Nggak ada yang ngelawan. Ulama Tunis, ulama Mekah, nggak ada yang ngelawan Stephen Hawking, nggak ada yang ngelawan Richard Dawkins, nggak ada yang ngelawan Daniel Dennett, nggak ada. Coba tuh, mau apa kita? Maka kemudian generasi kita bisa digerus perlahan, dan kemudian mereka tidak percaya adanya Allah, dan mereka tidak percaya adanya agama, sehingga kalau kita
Kita suruh sholat, bisa aja sholatnya pura-pura, karena di hatinya udah nggak yakin. Dan ini menimpa generasi muda di Arab. Saya nggak bisa bahasa Sunda, makanya saya nggak bisa ngelucu. Kalau bahasa Madura saya bisa, tapi nggak apa-apa. Serius seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa diserapi oleh kita, kalangan Nahdien yang menjadi andalan bangsa ini. Tepuk tangan untuk NU. Nah, pada suatu kesempatan, Bapak Ibu sekalian, nah ini ironis, saya mampir ke Berlin sepulang dari Tunis. Saya datang ke toko buku, saya tanya, ini direkam ini, mudah-mudahan banyak yang nonton. Saya datang ke toko buku, ada buku Islam nggak di sini? Lalu dia bilang ada, satu. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Ya dasar Berlin, Eropa, Islamnya minoritas, oke lah. Saya lihat bukunya itu, buku terjemahan Al-Quran yang ditulis oleh seorang ahli Islam dari Tunisia. Namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Nama kitab tafsir Al-Qur'annya itu At-Tahrir wa Tanwir. Saya iseng baca, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di dalam kitab tafsir dari mufassir Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini, saya temukan konsep penciptaan alam semesta oleh Allah yang terjadi karena ledakan besar akibat petir dan hujan. Coba, ini kan listrik, Pak. Sama kurang lebih dengan teorinya Stephen Hawking dalam Big Bang Theory tadi. Yang disebut oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur itu al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemecahan. Ulama kita nggak ada yang membahas ini. Makanya ajaran-ajaran yang tidak percaya Allah seperti Stephen Hawking dan Richard Dawkins tadi merajalela di Arab. Karena apa? Ulamanya diam. Ulama-ulama Saudi terutama malah sibuk dengan fikih-fikih recehan, furu'iyah, ikhtilaf yang sudah dibahas berabad-abad, nggak ada kunjung habisnya. Mereka malah lebih sibuk untuk mengharamkan maulidan, mengharamkan musik, mengharamkan wayang golek. Mereka lalai untuk menanamkan akidah kepada generasi-generasinya. Ini loh. Mereka lebih sibuk untuk menyerang sesama muslim karena hanya perbedaan-perbedaan tafsir. Ini kerjaan Wahabi ini. Mereka lalai kemudian memikirkan generasi Islam supaya Islam kembali kepada ilmu pengetahuan. Yang mereka perebutkan adalah otentisitas. Saya yang paling asli. Orang-orang NU itu tercemar ajaran Hindu dan sebagainya. Seolah-olah kiai-kiai NU, para muassis Nahdlatul Ulama itu nggak ngaji semua kesan. Lah gimana? Musik aja diharamkan oleh Wahabi coba. Padahal musik ini kita bicara musik. Mohon maaf para kiai, ini mungkin saya sebenarnya hanya lebih dulu tahu kadang-kadang. Di Islam sejarah musik ini sangat panjang, Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada nama ulama namanya Ibrahim Al-Mausuli. Ini adalah orang pertama 80 tahun setelah Rasulullah yang mengumpulkan seluruh alat musik di Arab untuk kemudian dipentaskan di sebuah kota di Irak namanya Mosul, yang sekarang dikenal Mosul, makanya namanya Ibrahim Al-Mausuli. Dan kemudian dipentaskan juga di beberapa kota termasuk Damaskus dan Madinah. Sehingga apa? Akhirnya seorang ulama Islam namanya Al-Kindi menemukan notasi dasar musik. Setelah itu disempurnakan oleh Al-Farabi menjadi notasi yang kita kenal hari ini, menjadi do re mi fa sol la si do, dalam sebuah kitab namanya Al-Musikal Kabir, Kitabul Musikal Kabir nama kitabnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sehingga kemudian beredar di Eropa. Nama judul bukunya itu De Ortu Sintiarium. Sehingga akhirnya melahirkan musisi-musisi hebat di Eropa. Johann Sebastian Bach, Mozart, Dvorak dan sebagainya. Ini Islam, Bu, yang memulai. Sekarang sama Wahabi diharamkan. Memangnya ulama-ulama dulu itu nggak belajar fikih apa? Belajar mereka, tahu juga mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, santri
Jika ingin terlibat dalam peradaban manusia, ya harus memajukan ilmu pengetahuan. Kita pernah berjaya sejaya-jayanya dalam ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama di kalangan ibu-ibu, dorong Bu, jangan dihambat-hambat. Kalau ada anak yang ingin sekolah, dorong, semangati mereka. Kalau mau nikah, nikah aja. Tapi ilmu pengetahuan kan nggak harus terhambat oleh pernikahan. Tetap aja baca buku, Bu. Saya itu baca buku sampai hari ini 1000 halaman per bulan minimal itu. Ini mata saya sampai remuk kayak gini. Nah, ini adalah gambaran bahwa bagaimana kalau kita ingin memajukan Nahdlatul Ulama, ya majukan dengan ilmu pengetahuan. Saya tadi bisik-bisik dengan Kiai Sofyan, dengan Mustasyar. Saya bilang, Pancasila itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada NU. Saya pertegas, kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Tapi kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, Pancasila nggak ada apa-apanya. Maka kemudian orang-orang yang ingin merobohkan Indonesia itu pasti ingin merobohkan Nahdlatul Ulama lebih dulu. Sehingga mereka nantinya akan dengan mudahnya merobohkan Pancasila. Saya bukan karena terlalu NU, Pak, bukan. Saya ini NU tulang sumsum memang. Tapi yang menemukan teori tentang kekuatan NU di Indonesia itu seorang akademisi barat namanya Phil Caruso, yang mengatakan bahwa perekat Indonesia itu adalah Pancasila. Tapi Pancasila itu nggak bakal ada apa-apanya kalau nggak ada Nahdlatul Ulama. Ini kata Phil Caruso. Saya nggak ngecap, Pak. Kalau dulu NU itu mau memberontak ke Indonesia, bisa aja, Pak. Lah, sekarang nih contohnya nih. Anggota Banser itu 7 juta loh. Anggota Banser. Polisi kita jumlahnya, tolong dikoreksi kalau ada polisi di sini. Anggota polisi kita 482.000. Tentara kita 1.076.000. Banser 7 juta. Coba, kalau NU mau memberontak, cukup ngandalin Banser aja, meskipun nggak punya senjata, bisa itu ngerebut itu. Tapi menjadi pemberontak ini bukan DNA-nya NU. NU nggak diwariskan itu oleh para muassis Nahdlatul Ulama. NU itu diajari untuk taat kepada negara, berlindung di bawah negara dengan undang-undangnya. NU nggak pernah memberontak, meskipun zaman Soeharto kita digencet habis-habisan, pernah nggak memberontak? Muktamar NU di Cipasung dulu, Panser itu datang semua mengintimidasi Gus Dur, dibuat sosok tandingan untuk melawan Gus Dur namanya Abu Hasan. Tetap aja orang-orang NU itu nggak terpengaruh. NU itu dikasih badut ya susah ketawanya, dikasih macan ya susah takutnya. Itu NU itu. Makanya NU itu kalau kata orang Jawa itu ya nggak gampang kaget lah, orang gumunan. NU dari dulu digencet-gencet, Pak, dihajar oleh PKI, dibantai ulama-ulama NU dan anak-anak Ansor di Banyuwangi. Ketika ngelawan, NU disalahin. Dari dulu itu selalu dicurigai. Apakah NU pernah mau memberontak kepada Indonesia? Enggak pernah. Ini mohon maaf kalau ada yang pernah berhubungan dengan gerakan ini ya. Kartosuwiryo aja ini. Kartosuwiryo kalau tidak mendirikan NII, Pak, dia jadi pahlawan. Bapak Ibu sekalian, dia penandatangan Sumpah Pemuda loh. Kartosuwiryo itu menandatangani Sumpah Pemuda, dan dia orang dekatnya Bung Karno. Tapi karena hanya kecewa karena dia tidak mendapatkan konsesi politik sesuai keinginannya, setelah merdeka dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Kecewa dikit udah jadi pemberontak. NU nggak pernah. Gus Dur saja diturunkan secara tidak konstitusional, bahkan orang NU pada nyantai, Pak, diem. Apa? Karena kata Gus Dur,
Tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Buat saya bangsa ini jauh lebih penting. Ini kata Gus Dur. Maka NU menurut Phil Caruso, saya teorinya berpegangan itu. NU adalah perekat dari berbagai perbedaan itu. Bersama Pancasila dia seiring sejalan menegakkan NKRI. Tapi tolong diingat nih, pemerintah hari ini yang sudah berganti presidennya, tolong disadari Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil, Pancasila nggak ada apa-apanya kalau nggak ada NU. Jangan anak tirikan NU. Lah ini mohon maaf, jumlah anggota NU di sini itu 82 juta kurang lebih. Ngeludah aja banjir loh Indonesia ini. Ini nggak kaleng-kaleng, Bapak Ibu sekalian. Di tengah berbagai gempuran ajaran-ajaran yang mengatakan NU ahlul bid'ah, ahlul kubur, ini orang-orang yang kufur dan tudingannya macam-macam. Mereka itu hanya ingin merobohkan Pancasila sebenarnya. Makanya kita itu dipersekusi habis-habisan. Terutama orang-orang Wahabi itu. Setiap NU melakukan upaya-upaya kultural, wah dia selalu disindir, selalu dinyinyirin, biasa itu. Padahal kalau mau sadar, Bapak Ibu sekalian, hampir separuh bumi ini sudah saya datangi, Bu. Hampir separuh bumi ini pernah saya datangi. Mau Amerika Selatan, Australia aja yang saya nggak pernah. Selebihnya udah pernah saya datangi. Terutama negara-negara konflik. Mengapa negara-negara itu masih berkonflik hingga hari ini? Karena mereka nggak punya NU, Bu. Beneran ini. Ini contoh. Saya 2 tahun menjadi penasehat pemerintahan Somalia untuk menghalau gerakan radikal dan teror. 2 tahun. Satu negara Somalia itu pahamnya Wahabi Salafi semua. Satu negara. Satu negara itu sepakat tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen, tidak boleh ada musik, tidak boleh ada rokok. Semua mengharamkan itu semua. Satu negara sepakat. Tapi setengahnya dikuasai pemerintah, setengahnya dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabaab. Padahal agamanya sama, alirannya sama, pahamnya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Coba bayangkan. Apalagi Indonesia yang berbeda-beda. Ini mereka nggak bisa akur. Kenapa? Ya karena nggak ada Nahdlatul Ulama itu. Setiap rapat dengan pemerintah Somalia selalu saya usulkan, kalian harus membuat organisasi yang bisa menjadi perekat dari semua itu. Seperti di Indonesia yang namanya Nahdlatul Ulama, mereka nggak sanggup. Ya sudah, saya berhenti. Saya makan gaji buta 2 tahun Pak Kiai. Akhirnya saya berhenti karena setiap usul saya nggak diterima oleh mereka, nggak bisa diwujudkan. Daripada saya makan gaji buta, ya sudah saya berhenti aja. Lumayan sih gajinya, 25 juta sebulan. Tapi ya saya akhirnya berhenti. Karena usul saya untuk menciptakan sebuah bejana kebangsaan berbasis agama tidak pernah mereka bisa wujudkan. Mari bicara Sudan, bicara Nigeria, bicara Suriah, bicara Palestina, sama aja Pak. Kalau di Palestina hari ini memang menjadi korban kemanusiaan dari kebiadaban Israel, yang ada adalah wadah paramiliter seperti Hamas, Al-Qassam dan sebagainya. Itu adalah pasukan perang. Tapi lembaga yang sejenis Nahdlatul Ulama nggak ada Pak. Yang mau berdiplomasi, yang mau merajut dari segala perbedaan, itu nggak ada. Termasuk juga di Irak hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir saya ingin ingatkan, Indonesia ini 17.000 pulau, ada 700 suku, ada 800 bahasa, ada 6 agama besar beserta seluruh alirannya kurang lebih sekitar 78 aliran. Coba bayangkan betapa perbedaan itu luar biasa. Tapi Indonesia hampir 100 tahun ini masih tetap menjadi negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk NKRI. Setelah tepuk tangan saya ingatkan, karena apa? Karena Pancasila.
yang membuat kita semua itu menjadi utuh. Pancasila tetap menjadi kuat karena apa? Karena Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Kalau Indonesia ini ada di Arab, nih Arab ya, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, ada Yordan, ada Arab Saudi, ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Coba itu, negara perintil-perintil, negara kecil-kecil, Bu. Padahal sukunya semuanya Arab, bahasanya semuanya Arab, sama. Agamanya hampir dikatakan 98% Islam semua. Tapi mereka nggak bisa menjadi satu negara. Tuh, bandingkan. Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 12 negara, Bu. Atau mungkin 20 negara. Nah, Indonesia ini harus kita syukuri. Makanya sekali lagi saya mau ingatkan pemerintahan Pak Prabowo ini. Betapa pentingnya NU untuk merajut dari semua perbedaan itu. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Hijrah bagi kita adalah hijrah menghapus dosa sendiri tanpa harus gelisah oleh dosa orang lain. Ini NU nih. Jangan kayak artis-artis itu merasa hijrah terus dia menerakakan orang, ya kan? Mendosa-dosakan orang yang berbeda dengan dirinya. Jangan, NU nggak gitu. NU juga tidak gelisah oleh perbedaan agama dari orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali, kita sebagai orang Islam, karena kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu, maka kita juga harus meyakini bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ibu-ibu bisa mencerna ini ya. Kita nih Islam, orang yang Kristen itu kira-kira diciptakan oleh Allah yang berbeda enggak? Enggak. Tuhannya sama, Bu, karena Tuhan hanya satu. Maka kemudian takdir-takdir kelahiran yang membedakan keimanan kita. Ini ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Orang yang kemudian menjadi berbeda suku, berbeda agama karena lahirnya yang berbeda. Saya lahir di Madura dari orang tua beragama Islam, kakek buyut saya Islam, kakek buyut saya NU, orang tua saya NU, saya sendiri NU, ya maka saya menjadilah Islam yang Nahdien. Karena memang karena lahir di Madura. Coba bayangkan kalau saya lahir di Papua, Bu. Mungkin lebih hitam dari begini kulit saya dan mungkin saya bukan Islam. Kalau saya lahir di Manado mungkin saya glowing, tapi saya bukan Islam juga. Sementara kelahiran ini semuanya adalah kehendaknya Allah. Ini kata Habib Ali Al-Jufri, bukan kata saya. Maka kemudian kata Habib Ali Al-Jufri, betapa pentingnya kita sebagai orang Islam menghargai perbedaan, menyadari bahwa orang yang berbeda adalah diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka apa tugas kita nih? Tugas kita yang Islam ini, tunjukkan dengan akhlak yang mulia dan bawakan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu dua tugasnya. Sehingga apa? Orang beragama lain akan tertarik kepada agama kita sehingga mereka mau mempelajari keimanan-keimanan kita. Supaya apa? Membuka pintu hidayah kepada orang yang berbeda agama. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menghujat, bukan dengan menyalah-nyalahkan, bukan dengan meneraka-nerakakan orang yang berbeda. Menganggap agama kita benar harus, wajib. Saya sebagai orang Islam menganggap hanya Islamlah yang paling benar. Innad dina indallahil Islam. Jelas. Tapi menganggap Islam adalah agama yang benar, agama yang kita anut yang paling benar, tidak harus menganggap agama orang lain pasti salah dan apalagi menyalah-nyalahkan. Untuk menganggap istri saya cantik, tentu saja saya tidak harus menjelek-jelekkan sampian semua. Tidak perlu. Cantik ya cantik aja buat saya. Istri saya ada tuh, bangga pasti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah konsep beragama berbasis kemanusiaan, al-insaniyah qabla tadayyun, humanity before religiosity. Ini penting, Bu, karena ini adalah ajaran Rasulullah.
Rasulullah tidak pernah memaksa orang-orang yang belum berislam untuk tunduk kepada agama Islam. Rasulullah tidak pernah ada riwayatnya satupun di dalam kitab-kitab sejarah, At-Tabari, Imam As-Suyuti, Al-Mas'udi, Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Ibnu Khaldun, tidak pernah menceritakan bagaimana Rasulullah memaksakan orang untuk menjadi Islam. Tidak. Rasulullah menyebarkan Islam itu dengan kedamaian, dengan kemanusiaan. Banyak kisahnya, nggak perlu saya kisah-kisahkan soal ini. Di dalam sirah nabawiyahnya Raqib As-Sirjani, ada Ibnu Ishaq, ini semua menceritakan bagaimana Rasulullah itu membawa Islam ke dalam suatu konsep perdamaian yang luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh kalangan Nahdien, adik-adikku, anak-anakku semua, supaya Nahdlatul Ulama ini tetap bertumpu kepada kemanusiaan dan peradaban. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memajukan Islam ini dengan ilmu pengetahuan, sehingga kalangan Nahdien tidak lagi terpuruk dalam peradaban manusia. Hari ini mudah-mudahan, kemarin 1 abad NU kan ada fikih peradaban. Nah, ini kalau kita pahami dari isinya semua, maka kita harus memajukan ilmu pengetahuan. Kejar ilmu itu kemanapun, baca buku. Jangan sampai cuma hanya baca 1 buku lalu menganggap inilah yang paling benar. Jangan. Semua harus dipelajari sehingga kita berhasil menemukan konsep yang paling hakiki. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Islam ini bertumpu kepada kemanusiaan, selain kita harus mempertebal iman. Dan inilah anjuran dari para muassis NU. Kita perangi kebatilan, amar ma'ruf nahi mungkar, iya. Tapi jangan kemudian kita terbelit dalam syahwat dan subhat. Tolong dipahami ini. Jangan sampai seperti menjadi teroris-teroris Wahabi itu. Mereka semua ingin merobohkan. Kemarin saya cerita terakhir sebelum saya mundur. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu mantan amirnya Jamaah Islamiyah Kiai. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi rupanya mereka ini, orang-orang teroris ini, yang dia kejar itu adalah harta, tahta, wanita, senjata. Ini yang dikatakan oleh mereka. Kalau mereka itu sudah mengejar harta lewat jaringan ini, maka dia akan bebas mendapatkan istri sebanyak-banyaknya. Itu tujuannya. Dan kalau sudah semuanya didapat, dia akan mendapatkan senjata sebagai simbol dari superioritasnya dia. Kan akhirnya apa? Dia membunuh orang, ngebom Polsek Astana Anyar, ngebom di Cicendo segala macam. Akhirnya apa? Dengan jubah agama dia sebenarnya hanya ingin memperkaya diri. Bom Astana Anyar kemarin korbannya itu seorang polisi, anggota Persis, dia rajin pengajian dan sebagainya. Kan kasihan sesama Islam. Sementara mereka itu menggunakan jubah agama. Nah, jubah agama ini seringkali dikenakan oleh para penjahat supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Kalau udah atas nama agama, Bu, orang itu mudah ditipu. Mudah ditipu. Jangankan soal terorisme, jangankan soal politik, tolong ingat-ingat nih. Bahkan investasi bodong atas nama agama pun sering kita menjadi korban penipuan. Arisan syariah sering menjadi korban penipuan kita-kita ini. Kampung syariah, kampung kurma, travel biro segala macam. Kalau sudah atas nama agama, kejahatan terlihat terhormat. Makanya kita beragama juga harus menggunakan rasionalitas berpikir. Ad-dinul aqli. Jangan lalai dengan akal. Karena agama ini juga dibangun dengan konstruksi akal yang sehat. Gitu ya. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para kiai, kurang lebihnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi yang fakir ilmu, dan bisa bermanfaat bagi seluruh siapapun yang ada dalam majelis ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat kepada kita kalangan Nahdien. Selamat Hari Santri. Kita yang mantan-mantan santri ini juga ikut bergembira. Terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya yang telah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sangat mengapresiasi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.